Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu untuk mata kuliah pengantar bisnis. Kali ini kita akan membahas mengenai motivasi dan ini adalah pertemuan ke-11 ya. Jadi kemarin kita membahas tentang human resource dan sekarang kita akan membahas bagaimana memotivasi daripada karyawan supaya mereka memang mau benar-benar bekerja sesuai dengan tujuan dari yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, ini sebentar saya share screen dulu untuk materinya. Oke, jadi kita mulai dengan teori tentang motivasi. Jadi teori tentang motivasi itu banyak sekali yang menjelaskan ya. Jadi motivasi itu apa sih? Motivasi itu sebenarnya adalah set atau beberapa dorongan gitu ya. Bagaimana karyawan itu bisa bekerja lebih baik ya. Jadi kalau kita lihat motivasi itu adalah bagaimana karyawan itu dengan memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dan keinginan daripada karyawan, mereka bisa bekerja lebih baik, gitu kan? Jadi mereka motivasi itu membutuhkan adalah bisa dikatakan sebagai gap antara kebutuhan dengan keinginan, gitu kan? Bagaimana motivasi itu adalah gap antara apa yang sudah didapat dengan apa yang diharapkan, apa yang didapat dengan apa yang eh, ditemui saat ini, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai motivasi. Jadi kalau kita lihat ada beberapa motivator ya dari intrinsik maupun dari ekstrinsik. Jadi intrinsik itu dari dalam dia sendiri. Oh, saya kepengen bekerja supaya saya seperti ini, gitu kan? Atau juga faktor ekstrinsik atau faktor di luar pribadi manusia ya. Jadi misalkan uang dan lain sebagainya. Nah, ini akan menyebabkan tension ya, menyebabkan seseorang melakukan bekerja mempunyai effort untuk bekerja sampai kemudian dia mencapai kepuasannya dia ya. Nah, jadi disinilah gap inilah yang kemudian akan menjadi jadi gap antara kita itu seperti apa dan kita itu mau menjadi seperti apa. Itulah area yang bisa kita gunakan perusahaan gunakan untuk memotivasi karyawan. Jadi area apa yang karyawan inginkan dengan apa yang karyawan harapkan itu menjadi sebuah area di mana kita harus memotivasi karyawan supaya tensionnya dalam bekerja lebih baik, effortnya dalam bekerja itu juga lebih tinggi sampai kepada satisfaction-nya itu juga lebih baik. Nah, ada beberapa teori tentang motivasi ya. Yang pertama ada Frederick Taylor nih. Dia mengungkapkan tentang konsep dari scientific management. Ya, dia mengatakan bahwa untuk mengimprove ya, untuk meningkatkan performance itu harus ada economic insentif dan mereka ada kemudian mereka mau bekerja untuk the best way, untuk apa yang terbaik dalam performance jobnya. Nah, Tyron ini membuat dalam sebuah penelitiannya dia mampu untuk membuat atau meningkatkan produktivitas ya dengan bagaimana dia mengembangkan pendekatan-pendekatan saintifik untuk membuat beberapa elemen dari pekerja ya. Kemudian dia juga menselect, membuat training, mendevelop daripada karyawan. Nah, ini kemudian dari Frederick Taylor ini mengungkapkan teori tentang motivasi bahwa ada economic motivasi atau economic insentif dan janji bahwa orang-orang itu akan menjadi lebih baik itu menjadi suatu motivasi yang luar biasa untuk karyawan.
Kemudian ada the Hawthorne Studies ya. Ini mereka teori ini mengatakan bahwa employee akan menjadi perform dengan lebih baik kalau mereka itu merasa bahwa manajemen itu care terhadap employee. Kemudian studi ini juga menginformasikan bahwa informal group ya itu akan mempengaruhi produktivitas daripada karyawan ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang informal group, ya memang salah satu informal group ini memang bisa untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian juga sosial need-nya itu masing-masing bisa untuk meningkatkan perilaku, untuk merubah perilaku. Jadi sosialnya dengan adanya works group, kemudian sosialnya juga bisa berubah dan dia memang menjadi attitude maupun behaviornya itu berubah. Nah, kemudian yang lain ada Maslow ya, ini yang sangat terkenal bahwa untuk mencapai motivasi seseorang itu harus terpenuhi dari psychological need-nya, psychological need-nya, ada food atau makanan, pakaian, sandang, pangan, papannya itu harus jelas. Kemudian kalau orang itu sudah terpenuhi dari basic need-nya, yaitu psikologis tadi, dia akan naik pada safety need. Jadi seseorang membutuhkan secure untuk dirinya sendiri supaya dia mampu untuk safety. Nah, baru kemudian setelah safety need-nya terpenuhi, dia mau naik pada social need ya. Jadi bagaimana dia mempunyai friendship yang baik, love yang baik. Ini juga kemudian baru esteem itu penghargaan ya, dan yang paling akhir adalah self actuality. Jadi seseorang kalau sudah terpenuhi semua dari psikologikal, safety, sosial, esteem, nah dia membutuhkan self aktualisasi ya. Nah, jadi kalau untuk si Maslow ini teorinya step by step ya. Jadi first level ini harus diselesaikan dengan baik, harus dipenuhi kalau kita mau memotivasi supaya orang mau bekerja gitu ya. Kemudian jadi kalau misalkan karyawan nggak punya rumah ya coba dikasih ke rumah, pasti dia akan meningkatkan motivasi untuk bekerjanya. Kemudian ada juga second level, ini tadi yang safety net, jadi misalkan ada asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian ada social need, bagaimana teman yang baik ya, lingkungan yang baik itu mampu meningkatkan motivasi untuk bekerja. Sampai kemudian pada esteem need dan pada self actual need. Jadi perusahaan ini perlu mempertimbangkan hal-hal ini ketika dia akan memotivasi karyawan. Nah, kemudian ada dari McGregor teori X dan teori Y ya. Ada teori X itu intinya adalah karyawan itu nggak baik gitu ya. Karyawan itu selalu butuh motivasi yang keras dengan dia harus harus di-push secara kuat, harus diberitahu setiap hari. Dan juga ada teori Y, teori di mana karyawan itu sudah punya self control yang baik sehingga dia akan bekerja tanpa disuruh. Kalau teori X tadi harus disuruh-suruh gitu ya. Kalau teori Y ini enggak gitu kan. Dia mempunyai kemampuan untuk self controlling, dan self controlling ini mampu untuk dia mampu untuk bekerja tanpa didorong, jadi motivasinya itu lebih cepat untuk bekerja gitu ya. Nah, sekarang teori X ini berarti bahwa manajer harus melihat ya bahwa orang-orang ini harus dikontrol secara ketat gitu ya, disuruh-suruh, mungkin ada punishment
kalau misalkan mereka salah dan lain sebagainya. Berbeda dengan manajer yang dia mengoperasionalkan teori Y, di mana masing-masing individual itu mampu untuk belajar, mampu untuk mendevelop skillnya tanpa perlu untuk disuruh-suruh dengan keras dan lain sebagainya. Kemudian ada teori Z, teori yang apa namanya dikemukakan oleh William Onchi ya. Teori Z ini menjelaskan tentang long term employment ya. Bagaimana karyawan itu perlu dimotivasi melalui long term employment. Jadi bagaimana jangka panjangnya, kemudian career development-nya, kemudian spesialisasi, group discussing, making, individual responsibility, regulatory informal control, dan kemudian concern of for working. Jadi bagaimana cara memotivasi karyawan, ya, ini bisa dikemukakan oleh teori set ini. Jadi bagaimana intinya sebenarnya di sini adalah kepastian bahwa di masa yang akan datang itu karyawan baik-baik aja gitu ya. Di masa yang apa namanya karyawan itu bisa bekerja secara tenang di situ. Kemudian dia juga bisa berdiskusi, dia bisa apa namanya concern pada pekerjaannya, itu akan meningkatkan kemampuan mereka atau memotivasi mereka untuk bekerja. Itu dari teori Z. Nah, kemudian ada Herzberg juga, Herzberg motivator atau sering disebut sebagai Heigen teori, bahwa motivator ini adalah beberapa yang menyebabkan seseorang itu merasa puas, gitu ya, merasa puas. Tetapi juga ada Heigen faktor, yaitu beberapa elemen dari eksternal yang mempengaruhi kerjaan daripada seseorang itu atau lingkungan pekerjaan orang itu. Jadi kalau Herzberg ini mengatakan ada dua ya faktor ya yang perlu kita klasifikasikan. Ada motivating faktor dan ada Heigen faktor. Nah ini contohnya di sini nih. Motivating faktor kayak misalkan achievement, ya, recognition, work itself, responsibility, advancement, growth. Nah ini Heigen faktor ini company policy, supervisor, working condition, international relation, work salary, job security. Nah, ini seperti apa? Jadi Heigen faktor ini, kalau Heigen faktor ini bagus, baik, maka dia akan memotivasi karyawan ya melalui beberapa faktor ini gitu ya. Jadi kalau policy company atau kebijakan company-nya baik, maka dia menjadi achievement untuk menjadi lebih baik juga. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada beberapa ini teori juga ya, ada ekspektasi teori ya. Ekspektasi teori ini jadi teorinya ini banyak banget ya untuk motivasi dan penelitian tentang motivasi ini banyak banget gitu kan. Satu-satu perlu kita apa namanya kita lihat gitu ya. Ada ekspektasi teori ya. Jadi ada effort, ada performance, ada outcome, ada individual needs. Nah, ini kalau ini sesuai effort yang mereka lakukan, itu ada ekspektasinya bahwa oh saya melakukan pekerjaan A, berarti performa yang saya harapkan itu harus seperti apa, outcome yang ada itu harus seperti apa, individual need-nya itu harus seperti apa. Nah ini kalau ekspektasi daripada karyawan itu terpenuhi, maka dia akan termotivasi. Tetapi kalau ekspektasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu juga tidak memenuhi atau tidak mampu untuk memotivasi karyawan. Kemudian ada equity theory. Ya, ini juga persepsi. Jadi banyak sekali teori-teori tentang motivasi itu yang berhubungan dengan persepsi daripada karyawan. Nah, ini intinya dalam equity theory ini adalah yang mampu memotivasi karyawan itu adalah persepsi bagaimana dia diperlakukan secara fairly ya antar beberapa pekerja sesuai dengan apa yang dia lakukan.
ya. Karena employee mampu untuk mengevaluasi apa sih outcome yang dilakukan, kemudian input yang sudah dia berikan, kemudian bagaimana mengcompare antara output dan input itu, karyawan mampu untuk melakukan itu. Kemudian ada goal setting teori ya, based on the promise. Jadi individual yang di dalam pekerjaan itu berjanji untuk mencapai goals yang dia harapkan gitu ya. Nah, goals itulah yang kemudian akan memotivasi karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan. Maka pekerjaan-pekerjaan jenis pekerjaan itu biasanya karyawan ada goals-goalsnya tertentu yang harus dijalankan. Jadi, oh tujuannya satu pekerjaan adalah ini, project ini goalsnya adalah ini. Nah, itulah yang mampu untuk memotivasi karyawan menurut goal setting teori. Kemudian ada reinforcement teori. Jadi bagaimana mereka itu mempunyai perilaku yang sesuai dengan konsekuensinya. Ya, jadi people itu seseorang itu melakukan pekerjaan karena mereka tahu apa yang diharapkannya atau apa yang diikutinya. Ya, jadi memang ada positif, ada negatif, ada yang nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi ketika dia tahu bahwa oh saya akan mengikuti si manajernya ini karena manajernya ini berperilaku baik dan lain sebagainya, itu yang mampu untuk memotivasi menurut reinforcement teori. Kemudian bagaimana sih caranya supaya kita memotivasi karyawan itu tidak hanya sekedar teori-teori tadi, gimana cara mengaplikasikannya, kayak gitu kan? Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manajer untuk mengaplikasikan teori-teori motivasi tadi. Ada motivasi job design, ada work schedule, kemudian ada recognize dan empowerment, ada economic incentive. Jadi ada job kita melakukan job design, kemudian men-schedule dari berbagai macam option, ada melakukan recognize dan empowerment, mampu melakukan juga memberikan insentif secara ekonomi. Nah, tren apa yang sekarang ada untuk masalah motivasi? Jadi trennya itu sekarang bagaimana kita memberikan education dan training, bagaimana kepemilikan perusahaan terhadap saham perusahaan ya, melalui saham, melalui biasanya saham sih ya, tapi untuk memberikan hak kepemilikan perusahaan, karyawan itu punya kepemilikan perusahaan sehingga dia mampu untuk memotivasi bekerja lebih baik. Kemudian ada beberapa work life benefit ya, jadi misalkan dapat rumah, dapat tunjangan seumur hidup, tunjangan anak dan lain sebagainya, itu mampu juga untuk memotivasi. Kemudian nurturing knowledge worker, artinya misalkan bisa dikuliahkan, bisa dikasih beasiswa dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu untuk motivasi. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan secara langsung lewat WA group. Kemudian ada juga materi yang case yang harus Anda selesaikan, yang dimana case itu mampu untuk mengembangkan kemampuan Anda untuk mengimplementasikan berbagai macam teori yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, saya kira sampai di sini pertemuan kita ya, materi tentang motivasi pertemuan yang ke-11 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.